Halo Semanda Sipil, selamat datang Pasca. Podcast Semanda Cirebon Bicara. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Barzah Ali Arisat sebagai podcaster dan rekan saya. Saya Syafira Dwi Syafiq, dan pada video kali ini kami akan membahas tentang kasus yang banyak diperbincangkan. Kasus Kalideres. Kasus Kalideres ini pertama kali ditemukan pada akhir bulan apa? Look at your wrong until I make you. Jadi Semanda Sipil, kasus ini bermula ketika seorang warga menemukan jasad dari keluarga Kalideres ini. Awalnya warga ini mencium bau-bau yang sangat tidak sedap atau bau busuk di depan rumah dari keluarga Kalideres ini pada tanggal 10 November. Lalu warga ini melaporkan kepada Pak RT setempat untuk mengecek apakah keadaan rumah tersebut baik saja. Pada 10 November 2022, Pak RT ini mendapatkan laporan dari warga setempat mengenai bau busuk yang sangat menyengat selama berhari-hari. Lalu ketika Pak RT mendapatkan laporan tersebut, ia pun langsung mengecek keadaan rumah tersebut. Kenapa sih kok bisa ada bau menyengat dari rumah tersebut? Nah, ketika Pak RT ini ingin mengecek rumah tersebut, kondisi pagar di rumah tersebut tuh masih dalam keadaan terkunci, dan akhirnya Pak RT pun mendobraknya. Ketika Pak RT sudah masuk, Pak RT itu mengintip di bagian jendela dan melihat bahwa ada mayat yang sudah terkapar. Tapi sebelum itu, sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu, pada tanggal 13 Mei 2022, kan tadi yang ditemukan itu korbannya dari bapaknya yang sudah terkapar di ruang tamu. Nah, tapi sebelum itu om atau berarti adiknya dari si bapak itu tuh berusaha untuk menjual atau menggadaikan rumah tersebut kepada pihak pegadaian. Lalu diikuti dengan datangnya 3 orang yang mau survei lah istilahnya, survei rumah itu. Nah, awalnya mereka bertiga itu datang. Lalu karena sertifikat rumah itu atas nama Ibu RM atau Reni Margarita atau ibunya, jadi dia itu harus bertemu dulu nih sama ibunya itu. Setelah mereka datang itu, ibunya pengakuan dari anaknya itu ibunya sedang tidur di salah satu kamar. Dan si orang dari pegadaian ini tuh emang harus ketemu sama ibunya, karena mau gimana pun ya ini rumahnya punya Ibu RM ini, jadi harus ada persetujuan Ibu RM kalau mau digadaikan. Akhirnya mereka masuk ke kamar tempat Ibu RM ini tidur ya teman-teman. Nah, jadi si Ibu RM ini tidur di ruangan kamar yang kamar pertama itu. Nah, terus kamar itu tuh gelap posisinya, gak ada lampu sedikit pun. Si orang dari pegadaian ini minta bahwa ayo dong ibunya mana mau ketemu gitu, karena ya harus persetujuan itu, balik lagi kayak tadi sama orang yang punya rumahnya. Kata anaknya, ibu saya lagi tidur, lagi sakit, tolong jangan dibangunin. Ya udah, akhirnya si orang dari pegadaian ini nyalain flashlight terus nyorot gini, ini apa, dibilang tidur kok kayak gini bentukannya. Jadi si ibu ini ternyata sudah meninggal, dan anaknya bilang enggak, ibu saya tuh enggak meninggal, sambil nyisirin rambut ibunya loh. Jadi kalau tahu ini mayat udah meninggal, si anaknya tuh enggak kok. Jadi kayak dia tuh nggak nerima ibunya meninggal. Jadi
Jadi si ibu orang-orang pegadaian itu ngerasa, alah ini tuh masih waras nggak sih? Si anaknya tuh bilang, enggak kok, ini ibu saya masih baik-baik aja, lihat ini saya masih sisirin. Terus tiap pagi juga katanya sama anaknya tuh masih dikasih susu, masih diminum susu ibunya tuh. Dan pada akhirnya mereka itu bertiga takut ya, akhirnya kabur aja, kabur dari rumah itu tuh. Terus dikejar lah sama Pamannya. pamannya yang mau ngejual rumah. Kata dia, tolong 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 jangan beritahukan pihak berwajib, karena kalau kalian sampai kasih tahu pihak berwajib, kita ini satu rumah tuh bakal nyusul si ibu itu, si ibunya bakal Jadi ikut. kayak diancem ya supaya Iya, nggak diancam dilaporkan. biar nggak dilaporkan. Karena kalau dilaporkan kita juga bakal ikut meninggal katanya begitu. Akhirnya keputusan yang amat sangat disayangi oleh, sebenarnya guys ini moodnya bukan di sini. Ya, di sini. Jadi keputusan yang amat sangat disayangi oleh pihak kepolisian bahwa mereka itu, tim dari 3 orang itu tidak melaporkan ke pihak berwajib. Nah, tadi kan udah pada tanggal 13 Mei itu kejadian tersebut akhirnya membuat 3 orang dari pihak pegadaian tuh gak lapor polisi. Dan sekarang balik lagi ke tanggal 10 November tersebut. Setelah polisi itu melakukan olah TKP, ditemukan fakta-fakta yang membuat kalian harusnya tercengang. Jadi apa aja sih fakta-faktanya tuh? Nah, berdasarkan dari hasil autopsi, keempat jasad ini itu nggak ditemuin nih tanda-tanda kayak penganiayaan, kayak luka-luka gitu, goresan, luka tusuk itu nggak ada sama sekali. Oh, jadi mereka tuh nggak dibunuh? Nggak sama sekali, karena hasil autopsi itu benar-benar nggak ada tanda-tanda penganiayaan, kayak benar-benar bersih tubuhnya. Terus yang kedua, itu lambung mereka nggak ada makanan, kayak kosong. Dan serta otot-otot yang mulai mengecil, Mas. Nah, itu seakan-akan kayak mereka itu kayak terdehidrasi dan gara-gara itu mayat-mayat tersebut tuh jadi mengering. Jadi ada kemungkinan mereka itu tinggal bukan karena dibunuh dan lain-lain, Nggak tapi bunuh diri mereka tuh. bisa jadi. Tapi ya, polisi juga ngasih tahu bahwa mobil di rumah itu tuh hilang. Lah, kok bisa sih? Gimana ya, sebenarnya bukan hilang tapi kayak dia itu nggak ada di rumah tersebut ya. Dan anehnya lagi, kesulitan dari polisi ini, dia tuh nggak bisa ngecek CCTV. Jadi mereka tuh harus tanya keluarga dari korban tersebut. Nah, dan korbannya juga nggak mau ngasih tahu alasan kenapa mobilnya hilang. Itu yang buat kepolisian jadi sulit untuk menyimpulkan alasan kenapa mereka bisa meninggal dalam kondisi mengenaskan. Terus selain itu, 3 minggu, berarti 3 minggu dari mayat tersebut ditemukan, polisi itu menemukan bon catering. Jadi bon mereka tuh terbukti memesan makanan via online, via salah satu eh, perusahaan gitulah. Ya, ya. Jadi dia tuh, ya gampangnya mah mereka mesen GrabFood. Mereka tuh mesen GrabFood buat makan. Dan ya berarti jelas mereka itu nggak ada Bukan mati gara-gara kelaparan. Iya, karena sebelumnya tuh mereka ada makan, tapi juga 3 minggu yang lalu ya. Saya juga nggak makan 2 hari kan sakit perutnya. 3 minggu mereka nggak makan. Terus apalagi kata polisi tuh? Nah, kalau kata polisi itu eh, keempat jasad tersebut itu kematiannya berbeda-beda tempatnya. Oh, Ya, urutan kematiannya juga beda, Mas. Jadi yang pertama itu dari ayah, ibu, paman, serta anaknya. Nah, keempat tersebut ini tempatnya itu yang pertama ada di kamar satu. Kamar satu itu ada 2 orang, ada 2 jasad. Yang pertama ada ibu sama anaknya. Kamar pertama itu ada ayahnya, dan yang terakhir itu ada di ruang tamu, yaitu pamannya dengan keadaan dia duduk di bawah kursi dan menyender kepalanya di kursi. tapi itu tuh beda-beda tempat itu waktunya samaan apa gimana? Waktunya itu memang satu hari, kayak bener-bener kayak di satu hari itu, cuman urutan yang meninggal duluan itu berbeda, Mas. Oh, jadi ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal belakangan. Iya. Itu apa nggak takutin mereka hidup sama mayat? Iya, bener ya. Terus, oh Ajeng takut? Apa enggak? Ajeng nggak takut? Nggak. Sama mayat? Teman saya ya. Oh alah, mayat hidup.
Terus lanjut ya. Selain itu, selain yang tadi kan udah disebutin tuh, hasilnya lambungnya kosong, terus waktu kematian berbeda-beda, tempatnya juga beda, terus tadi mobilnya yang secara ajaib tiba-tiba menghilang, terus tadi ditemuin bon catering, yang terakhir tuh ada lagi loh, yang apa? Yang katanya lilin itu loh. Iya, betul Mas. Jadi Hmm, itu ada lilin, ada hmm, kapur barus, hmm. serta bedak. Aneh banget nggak sih? Kayak masa di rumah itu nyediain tiga hal itu? Ya sebenarnya kalau lilin nggak aneh sih. Kan kalau misalnya mati lampu pakai lilin. Iya Nggak sih. semua orang loh punya genset di rumah. Iya kan? Tapi mungkin dia juga lilin buat persiapan Imlek. Iya, Kan gak ada betul. yang tahu. Nah, ya. Nah, tapi anehnya lagi, Hmm? katanya itu di sekitar jasadnya itu udah ditaburin oleh kapur barus. Oh itu mah biar nggak disebutin. Ya, tapi aneh, Mas. Ih, ya gini, tiba-tiba nyimpen mayat gitu. Disebutin kan bingung juga. Iya kan? Mending dikapur barisin aja kalau nggak mau dikubur. Ya Allah, emang hemat kali ya buat Iya, menghemat. Tapi katanya juga setelah polisi itu membeberkan fakta-fakta yang ada, banyak spekulasi-spekulasi dari netizen Indonesia. Biasalah, biasanya suka ada lah yang ngomong ini karena itu. Salah satunya ada yang bilang mereka itu anggota dari sekte sesat. Waduh, emangnya Jadi, netizen Indonesia ini emang suka-suka banget kayak bahas oh, konspirasi gitu. iya, konspirasinya itu mereka itu meninggal karena sekte sesat. Mereka itu meninggal, namanya itu teori FSED, Apa itu? Volunteer Stopping Drinking and Eating, FSDE. Jadi mereka itu secara perlahan tidak makan dan minum untuk mencapai kematian yang paling damai. Katanya begitu. Kalau kalian coba, kalian kalau mau coba meninggal dengan damai, Astagfirullah. sholat yang banyak, ibadah yang banyak, kan nggak makan dan nggak minum. Berdekatkan diri kepada Tuhan Anda masing-masing. Jadi Betul. itu yang pertama, itu yang kedua apalagi ya, katanya tuh selain sekte sesat itu mereka juga ngikutin kayak yang waktu itu di India loh. Ya, jadi di keluarga India itu ada satu keluarga kan, Mas, Yang yang katanya mereka gantung diri berjamaah. iya, Orang mau sholat berjamaah ini gantung diri loh. Akhirnya setelah spekulasi-spekulasi itu beredar dan tetap informasi yang paling valid adalah dari kepolisian. Akhirnya kepolisian Republik Indonesia mengolah TKP lagi untuk yang terakhir dan memutuskan untuk menutup penyelidikan yang telah mereka lakukan selama beberapa minggu itu. oh iya Mas, ada Hmm. lagi. Apalagi itu? Sebelum 3 minggu mereka ditemukan meninggal, Hmm. ada warga sekitar yang melihat bahwa Dian ini atau si anaknya Hmm. itu keluar rumah. Dia What? jalan kaki, tapi dia pakai kantong kresek yang diikat di kakinya. Nah, si Kantong warga kresek. itu tuh nanya, kenapa? Iya, terus Sakitkah? Gitu kan. Nah, terus dia nggak jawab apa-apa sama sekali. Nah, dari situ mungkin udah kelihatan si Dian ini mungkin punya penyakit atau kelainan gitu. kalau menurut psikologi, nama kliennya itu pathological grieving. Itu kondisi psikologis di mana eh, seseorang tuh denial terhadap sebuah kematian. Dia itu ada tidak menerima terhadap kematian. Jadi semisal keluarga terdekatnya meninggal dan dia tuh tidak percaya, dia tuh nggak percaya kalau keluarga dekatnya tuh udah meninggal. Jadi menganggap keluarga dekat itu masih hidup. Jadi kayak rasa sedih yang berkepanjangan Ya gak sih, betul, Mas? rasa sedih yang berkepanjangan mengakibatkan dia tuh denial. Jadi enggak, orang ini tuh nggak meninggal gitu, masih hidup. Ya bisa dilihat dari tadi loh yang si petugas pegadaian datang ke rumahnya. Masa sih ada orang meninggal masih disisirin kan? Dikasih susu Dikasih lagi. susu lagi. Serem ya. Jadi akhirnya setelah spekulasi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya menutup penyelidikan kasus tersebut dan eh, berpendapat bahwa semua kematian dari keluarga tersebut adalah kematian yang wajar. Tidak Jadi ada, bukan masuk sekte-sekte gitu, Mas. tetapi penyebab kematiannya tidak wajar. Ya. Yaitu tadi tidak makan lah tiga minggu, terus ditemuin bedak lah entah untuk apa, kapur barus dan lilin itu kan ada di mejanya loh. Kepolisian bilang si bedaknya itu
ada di satu mangkok gitu. Nggak tahu buat apa, mungkin abis main karambol atau gimana, saya juga nggak tahu. Oh iya. Oh, truth Main order. order. Oh iya benar. Maksudnya ini teman-teman penonton sudah diatur. Padahal tadi tuh udah dikasih uang biar diem kan, put lagi. Tau ngomongin apa? Oh iya, masih lagi. Apa gitu? Jadi kondisi setelah si kepolisian itu mengecek TKP, ditemukan bahwa bohlam-bohlam di lampu itu udah dicopotin. Udah dicopotin? Iya, serta baju-baju juga udah di pack di kardus gitu. Kan aneh ya, berarti kayak udah siap mau pindah kan. Kalau saya kalau nggak siap buat pindah juga udah nggak nyusahin keluarganya sih. Jadi mereka mungkin udah meninggal ya. Jadi udah kita jangan nyusahin keluarga kita siap-siapin aja. Ada berapa sih? Jadi mereka sudah menyiapkan mungkin. Tapi ya itulah intinya, polisi itu udah menutup penyelidikan, udah bilang bahwa kematiannya itu kematian non normal, tidak ada eh, ikut campur tangan dari luar. Jadi itu tuh pure meninggalnya karena mereka sendiri, gak ada orang lain di situ. Dan untuk penyebabnya itu ya balik lagi ke kalian masing-masing, ingin berspekulasi seperti apa, karena kepolisian pun tidak memberikan penyebab, hanya memaparkan bahwa kematian mereka tuh normal gitu. Jadi mungkin cukup sampai sini aja ya kita ngobrol. Ya, betul. Sedih banget sebenarnya ya. Sebenarnya sedih banget ini tuh. Dari tadi udah nahan-nahan ya. Buat ya begitulah. Jadi mungkin cukup sekian podcast hari ini. Nah, bagaimana sih pendapat dari Hismanda Sivil mengenai cerita tadi? Barangkali kalian mau kasih tahu nih teori kalian gitu dari kasus ini. Boleh dong komen juga. Komen di bawah. Aduh, sayang sekali guys, pertemuan kita cuma sampai di sini. Kok pertemuan? Oh ya, podcast ya. Aduh, sayang sekali guys, podcast kita cuma sampai sini. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan tema-tema berikutnya. Dan sayang sekali, mungkin podcasternya bukan saya lagi. Tolong nantiin video selanjutnya ya. Ya, jadi kita mulai penutup aja kali ya. We need and we love journal. Goodbye, Saudara Siti.